Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita sudah di pertemuan di bulan Maret setelah pekan tengah semester akan mempelajari bab ketiga. Ada yang tahu bab ketiga itu apa? Materi tadi sudah Ibu sampaikan di Google Classroom. Ada yang sudah membacanya? Statistika. Ya, benar. Febri, statistika. Sebelumnya Febri tahu nggak statistika itu apa? Yang sering didengar pelajaran itu seperti apa sih statistika? Langsung saja. Ya, sebelum memulai pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar materi hari ini kalian dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kedepannya. Ibu minta tolong Radit memandu baca doa. Radit. Yusuf deh, Yusuf. Yusuf. Ini yang off cam ada kan di dekat handphonenya atau di laptopnya? Sabto, ayo mandu teman-temannya baca doa. Lelaki. Sabto. Ya, Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai agamanya masing-masing. Doa mulai. Amin, amin. Selesai. Ya, terima kasih Sabto. Pertemuan hari ini membahas statistika di kegiatan A dan B, di mana kalian dapat mengetahui apa sih itu distribusi data, apa itu nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Pernah dengar nggak antara nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data? Kelas 6 sudah belajar belum? Min, median, modus, jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil. Hari ini kita hanya membahas dua saja terlebih dahulu, yaitu menganalisis data dan menentukan rata-rata atau min suatu data. Menganalisis data. Coba dari gambar diagram batang ini, bisa nggak kalian simpulkan? Baca nih diagram batang ini. Dari diagram batang ini bisa nggak kalian tarik kesimpulan? Misalnya, pada tahun 2005, hasil perikanan berjumlah 4.000 ton. Bisa nggak? 2005, jumlah hasil tangkapan ikan berjumlah 4.000 ton. Benar atau salah? Benar. Kenapa benar, Nada?
Karena diagramnya di samping ada angka 4. Ya. Kalau yang lain bisa ditarik kesimpulan nggak? 2003 sampai 2008. Kalau 2003 menghasilkan 2000 ton, benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena itu di angka 3, bukan di Ya. angka 2. Diagram batangnya ya, dilihat sebelah kirinya. Sebelah kiri sebagai jumlah ribuan ton, yang bagian bawah sebagai tahunnya. Bisa ya? Walaupun di sini nanti ada diagram batang, diagram grafik, maupun diagram panah yang kita sudah pernah pelajari, fungsi, ingat, kita bisa menarik kesimpulan atau bisa kita gunakan bahasa cerita. Dari diagram batang di atas dapat dilihat bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004, yaitu 2000 ton. Benar atau salah? Hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004, yaitu sebanyak 2000 ton. Benar atau salah? Benar. Benar ya, 2004, 2000. Yang lainnya lebih dari 2000. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Bisa dipahami? Bisa. Ya, itu cara menganalisis data. Ada lagi nih grafik. Ada yang bisa nyimpulin dari yang seperti di atas? Saya, Bu. Ya, coba Nada. Dari diagram garis yang terdapat di atas, jumlah kelahiran banyak bayi yang lahir terdapat di tahun 2000, yaitu sebanyak 25 bayi. 2008. Ya, bisa. Benar, terima kasih. Selain itu, dari diagram garis ini, ditunjukkan bahwa pada tahun 2001, terdapat 7 kelahiran. Benar kan? Dan begitu pun seterusnya, seperti Nada tadi bilang, tahun 2008 terdapat 25 kelahiran, 25 bayi. Gitu. Untuk, kalau misalnya selisih, coba tentukan selisih tahun 2005 dengan 2004, berapakah banyak bayi yang lahir? 2005 ke 2004, selisihnya berapa? Nih 2005. 4. 2004. Berapa? 4. 4. 4 atau berapa? 20 dikurang 17. 4 atau 3? 3. 3 ya. Ya. Ininya 17, bukan 16 ya, Nada. Gak apa-apa. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, berarti dari gambar di atas, kalian dapat menyimpulkan apa tuh analisis data? Faidil. Ada Faidil kan di sini? Analisis data apa Faidil? Ada nggak nih di sini? Makanya jangan off cam, kan Ibu nggak tahu. Terus siapa tahu kalian ke kamar mandi, nggak dengerin pas ditanya. Nabila, apa itu analisis data? Aditya, apa itu analisis data? Tuh, nggak ada di deket gadgetnya nih, jangan-jangan. Yosa, apa itu analisis data? Berapa anak yang udah disebutkan tidak terdengar nih kayaknya? Bu, tadi Nabila jawab Statiska. Iya, baru lihat.
Kairunisa, apa itu analisis data? Ini udah ada gede banget di sini. Udah dibuat. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Ya. Jadi gini, statistika itu kalian akan kuliah kan? Nah, nanti tuh ada skripsi. Statistika ini sangat membantu kalian buat menganalisis data. Kemarin sangat berpengaruh nih pas saya skripsi. Didapat data, didapat data. Misalnya kelas 8A memiliki kecemasan matematikanya itu sangat tinggi karena melihat situasi udah matematika daring, nilainya juga belum tentu baik, itu juga itu bisa disebut dengan menganalisis data. Begitupun juga yang lain. Pokoknya statistika ini nanti sangat berpengaruh buat selanjutnya buat di perkuliahan untuk meneliti suatu data. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan. Kan tadi kan dari bentuk gambar kan ya? Kalian bisa ngedeskripsiin benar atau salah? Nggak mungkin kan cuman dikasih tahu dari gambarnya aja, nggak dideskripsiin. Nah, dari diagram batang, diagram lingkaran, maupun diagram garis itu kalian bisa deskripsiin, sehingga kalian bisa dipahami dan membuat kesimpulan yang berdasarkan dari sampel. Sampel itu tadi yang kayak tahun 2004, 2005, itu sebagai sampelnya. Dengan berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Nah, tapi di kelas 8 ini, statistika yang kita pelajari itu statistika data tunggal, yaitu datanya cuma satu. Nanti di SMA kalian akan ketemu lagi, yaitu statistika berkelompok. Kalau di SMP masih agak mudah. Apalagi kalau kalian nanti ingin jadi guru matematika, pasti belajarnya matematika terus. Ada yang mau nggak? Seru loh. Paham kan sampai sini menganalisis data? Paham, Bu. Intinya untuk mendeskripsikan dari suatu data. Nah, rata-rata atau min, atau biasa, kalau di perkuliahan jawab new, gini nih. New, lambangnya new. Rata-rata tahu kan ya? Rata-rata, tahu kan rata-rata? Rata-rata Semua di dibagi kelas, dua. ya. Tergantung bagi duanya karena apa? Kalau hanya 2 orang, bagi 2. Kalau hanya 2 tugas, jumlahnya dibagi 2. Kalau jumlahnya ada 5, berarti total seluruh angka dibagi dengan 5 tugas. Gitu. Jadi nggak harus 2. Tergantung dari data yang ada. Nanti kita lihat contohnya ya. Coba ada yang bisa bantu jelasin rata-rata? Ada. Rata-rata apa? Ini ada. Min adalah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Nah, rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data-data itu yang dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Seperti nanti nih, kalian akan dapat nilai pengetahuan sama keterampilan besok di minggu depan. Walaupun kalian udah ngerjain berapa tugas, kan ada 5 tugas ya, dan ulangan. Itu Ibu rata-ratakan. Misalnya di pengetahuan ada 3 tugas. Di jumlah, Febriana tugas 1 di pengetahuan dapat 80, tugas 2-nya ditambah dapat 90, tugas 3-nya dapat 100.
dijumlah dibagi 3. Itulah nilai sesungguhnya di pengetahuan. Jadi nilai tugas itu dari masing-masing kompetensi dasar, kan ada pengetahuan sama keterampilan. Makanya yang kemarin Ibu jelasin, nanti kalau kaget tiba-tiba, Bu, kok saya cuma dapat nilainya 2 tugas aja? Iya, karena apa? Karena kan dari semua tugas itu ada kriterianya kan, mana itu sebagai pengetahuan, mana itu sebagai keterampilan. Nanti dibagi dengan tugas yang ada. Ya, nanti jangan kaget kok tahu-tahu saya udah ngerjain banyak tugas, cuman 1 yang dimasukin. Emang semuanya itu seperti itu, ya. Untuk min di bagian populasi nih dengan simbolnya itu mu. Ada garis bawahnya. Kalau untuk sampel yaitu X bar atau X garis. Ini saya dulu di kuliahan dari pelajaran SD sampai SMA, kalau kalian masuk matematika ya, keluar lagi, dibahas lagi. Bedanya nanti ada jenjangnya lagi. Bagian statistika untuk perkuliahan seperti apa gitu. Jadi mengulang-ulang materi aja sih kalau untuk pembelajaran yang ada matematika, IPA, biasanya diulang-ulang. Kayak kalian nih, kalian udah SMP, pasti materi SD diulang-ulang lagi nggak? Iya. Iya nggak? Ya, Bu. Iya. Jadi lebih bertahap gitu. Makanya belajar tuh penting banget. Kalau dari bawahnya kalian nggak tahu, ke atasnya pasti susah. Bener nggak? Dasarnya nggak paham. Tiba-tiba ada tugas yang susah atau materi yang susah, pasti kelabakan, bingung. Nih, diinget ya. Rumusnya ini nih. Untuk data tunggal. Bacanya apa nih? Ada yang bisa bantu ngejelasin baca dari rumus ini? Suara Ibu putus-putus, Bu. Suara saya putus-putus. Yang lain terdengar jelas nggak? Febri, Nade? Kedengaran, Bu? Jelas, Bu. Atau mungkin sinyal dari Kairunisa ya? Nanti kalian bisa simak lagi deh ya di YouTube. Makanya Ibu selalu pakai Zoom karena biar kalian bisa pahamin lagi. Gitu ya, nggak apa-apa ya? Semoga terjelas. Untuk rumus data tunggal, tadi ini dibacanya apa? X bar. Ya, X bar atau rata-rata atau min atau mu sama dengan, ini apa? Sigma itu apa kalau dalam bahasa matematika? Sigma. Jumlah ya, jumlah. I sama dengan 1 ke N. Ini maksudnya apa sih, Bu? Jumlahnya misalnya ada data dari anak ke 1 sampai ke 10. Berarti I-nya itu dimulai dari 1 dan N-nya itu yang terakhir ada datanya 10. X-nya itu apa? Nilainya misalnya si nomor 1 ini si Nade dapat nilainya 90. Terus 2 Febri dapat 75. Terus Sabto dapat 60. Ini jumlah. Ini tuh jumlah dari si X. Ini ditambahin 90, ditambah 75, ditambah 60. Untuk bagian atasnya, karena kan ini jumlah dari data yang diketahui. Sampai seterusnya, sampai data yang ada, sampai 10. Nah, dibagi dengan N. N itu jumlahnya, jumlah siswanya, atau jumlah data yang ada. Bisa dipahami? Nanti lihat ke contoh aja deh, biar nggak pusing. Masih bingung ya? Kalau untuk berkelompok, bedanya ada frekuensi 1 dikali X1 per jumlah dari frekuensi itu.
Tapi kita lebih ditekankan di data tunggal ini, ya. Lanjut ke contoh soal. Coba ada yang bisa bantu membacakan contoh soal pertama? Saya, Bu. Ya. Pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi dan terendah? Penyelesaian hasil produksi padi tertinggi adalah tahun 2008 sebesar 420 ton dan hasil produksi padi terendah adalah tahun 2006 sebesar 225 ton. Ya, ini jawabannya benar atau salah dari gambar ini? Dari gambar tabel ini. Pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi dan terendah? Nah, dikasih tahu tertingginya itu 2008. 420 ton. Benar nggak? 2001 sampai 2008. Hasil ton yang tertinggi 420. Benar? Benar. Benar. Terus yang terendah 2006 225 ton. Benar atau salah? Benar. Benar. Jadi di sini nomor 1 dan nomor 2 nanti kalian hanya diminta untuk membaca hasil dari tabel atau gambar diagram-diagram data yang sudah ada. Tapi tergantung lagi soalnya nanyanya apa. Kalau misalnya nanya berapakah hasil produksi selisih dari 2007 sampai 2001, berarti kalian kurang. 290 dikurang 250. Ya. Ini hanya menganalisis data. Nah, untuk contoh soal yang kedua. Fakih ada di tempat Fakih? Kenapa, Bu? Bacakan nomor soal kedua. Bacakan, Bu. Iya. Bentar, Bu. Tapi ngelek, Bu. Fakih lagi Asal soalnya kan, Bu. Apa? Ini, Bu, jangan saya ngelek, Bu. Lo ngapain, Bu? Ya udah. Ini saya langsung baca ininya, Bu, salah, Bu. Iya. Ya, Bu. Berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan A dari titik A ke titik B, B dari titik F ke titik G. Ya. Penyelesaiannya bahan bakar yang dihabiskan dari titik A ke titik B ialah 20 liter. Bahan bakar yang dihabiskan dari titik F ke titik G ialah 30 liter. 30 liter ya. Ada yang bisa bantu ngejelasin kenapa tahu-tahu kok 20 liter, kenapa 30 liter? Bahan Garis. bakar yang dihabiskan dari Ayo, siapa tadi? Sabto ya? Titik A yang mana? Ini bukan? Titik A dapat nilainya berapa liter? 40. Ya, 40. Terus titik B-nya? 20. 20. Berarti benar nggak bahan dari apa? Dari titik A ke titik B menghabiskan liter atau bensin sebanyak 20 liter. Benar atau salah? Benar. Benar. Kalau untuk yang F ke G, yang F berapa? 40 liter. 40. Kalau G? 10. 10 ya ini ya. 30. Ya, benar? Benar. Oke. Jadi tergantung dari soal yang ditanya. Kalau tahu-tahu ditanya, berapakah selisih dari D ke G, berarti tinggal lagi dikurang. D-nya tadi berapa, D? D ke G. Kalau D ke G berapa berarti?
50. Kenapa 50? Kan 60 dikurang 10. Ya, 60 liter. Dilihat lagi satuannya ya. Kurang 10. Kalau misalnya satuannya belum sama, harus disamakan terlebih dahulu ya. Biasanya ada soal yang belum sama dari misalnya menentukan luas. Yang diketahuinya itu senti, padahal dimintanya meter. Harus teliti dari situ juga ya. Lanjut ke contoh soal 3. Mau dengar suaranya siapa ya? Miska? Miska ada di tempat? Ada, Bu. Boleh Miska bacain? Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel berikut menunjukkan curah hujan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014. Tentukan rata-rata curah hujan Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014. Ya. Terima kasih. Dalam 1 tahun berapa bulan? 12. 12. 12. Benar nggak ini ada 12? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, dari masing-masing bulan ini, ternyata curah hujannya itu berbeda-beda. Iya nggak? Beda-beda atau sama? Beda-beda. Beda ya, dari bulan Januari udah terlihat 207,11. November juga beda, 295,84. Jadi beda-beda nih. Tapi ditanyakan, tentukan rata-rata curah hujan. Nah, seperti ini. Ada yang bisa bantu jelasin kenapa bisa seperti ini? Tadi rumusnya inget nggak? X bar sama dengan jumlah I1 sampai dengan N. N-nya berapa berarti? 1 tahun berapa bulan? 12. Ya, berarti N-nya 12, benar kan? Benar. Ini ya, rumusnya ini ya. Jumlah keseluruhan atau jumlah hasil dari masing-masing curah hujan ini dijumlahkan. Namanya juga dijumlah atau sigma kan jumlah ya. Berarti dijumlahkan nih 207,11 ditambah 188,11 ditambah 251,79 sampai ke Desember. Ada 12, bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar atau salah? Benar. Coba kalian jumlahin bagi 12. Benar atau salah? 207. Ingat ya, kalau koma, jumlahnya itu yang disesuaikan dengan komanya. Bener nggak? Ada yang udah nyari? Benar atau tidak 8A? Benar. Benar ya? 1724,57. Nah, dibagi dengan 12. 12 ini karena 1 tahun 12 bulan. Hasilnya, benar nggak? 143,71? Benar. Benar. Jadi, kalau soal cerita, di sini tuh harus ada kesimpulannya ya. Jadi, rata-rata curah hujan di Sragen pada sepanjang tahun 2014, ini kurang, adalah 143,71. Apa dia bentuknya? MM apa ya? MM apa? Satuan MM apa singkatan? Panjangan dari MM.
Milimeter. Milimeter. Ya, benar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Masih ada 4 soal lagi. Ini udah 2 menit lagi bakal habis. Ada 4 soal lagi. Nanti kalian bisa gabung lagi ya. Kalau kuotanya habis. Tapi harus... Ini nih masukin ke YouTube gak, Bu? Ya, kalau saya pakai Ini- Zoom, berarti saya masukin ke YouTube ya. Makanya saya jarang juga pakai Google Meet, karena susah untuk di-upload ke YouTube-nya. Biar kalian sewaktu-waktu bingung nih pelajaran ini bisa diulang lagi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, yang tentang rumusnya, Iya. kan ada X bar sama dengan sigma, terus yang bawah I, atasnya N. Yang I itu artinya apa, Bu? Itu seperti apa ya namanya? Eh apa sih itu namanya? Dari yang awal kan 1. Itu kayak N. Apa sih ya namanya? Saya lupa lagi. Intinya itu dari data tersebut kan 10 kayak tadi 12 orang kan. Dari angka terkecil sampai angka N tersebut gitu. Angka dimulainya. Saya lupa istilahnya. Biasanya kalau rata-rata itu ya udah dijumlahkan aja semuanya dibagi dengan N. Kayak tadi kayak nilai ditambah dibagi 2 kan yang kalian tahu cuman rata-rata apa? Jumlah dibagi 2 gitu. Tergantung dari soal yang ada ya. Nanti masih ada 4 soal lagi. Kalau nanti ini habis langsung join ya. Kalau linknya nanti nggak bisa, saya kasih yang baru. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dari awal. Kalau kurang paham, nanti kita